Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan kembali dalam pendalaman visi, misi, dan program kerja dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis untuk para pasangan calon. Pasangan calon berhak menentukan siapa yang akan menjawab dan juga merespon pertanyaan dari panelis, baik itu oleh calon gubernur ataupun juga calon wakil gubernur. Dan di segmen ini pertanyaan berikutnya akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Lalu Muhammad Hayanul Haq SH LLM PhD untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil kemudian ditunjukkan ke dalam kamera dan dibacakan. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga, subtema pemuda dan olahraga. Selanjutnya kami meminta pasangan calon nomor urut 2 mengambil kode soal dari dalam fishbowl dan mohon diperlihatkan dan dibacakan. Pemuda dan olahraga dengan kode huruf A. Silakan, kami ingatkan sekali lagi pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak akan diulang. Masih tersegel. Kesempatan menjawab Anda waktunya 120 detik. NTB telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan dalam perolehan medali emas pada PON 2012 sebanyak 11 emas, 2016 11 emas, 2021 15 emas, 2024 16 emas. Peringkat tertinggi dicapai pada PON Papua tahun 2021 dengan menduduki peringkat 9 nasional. Peningkatan prestasi olahraga di atas mensyaratkan komitmen pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pembinaan olahraga yang terukur, berjenjang, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam menciptakan sistem pembinaan olahraga yang terukur, berjenjang, dan berkelanjutan? Oke, terima kasih. Saya harus menyebutkan dan memberikan apresiasi pada Ibu Haja Rohmi, ya, karena ketika beliau menjadi wakil gubernur, kami berhasil menjadikan NTB tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur, dan ini nggak gampang. Oleh karena itu kita akan jadi tuan rumah. Tentu kita ada multiplier efek ekonominya, tentu ada prestasinya, administrasi penyelenggaraan, kemanfaatan, dan lain-lain. Oleh karena itu supaya kita tampil memukau bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga prestasi atletnya yang luar biasa, kompetisi berjenjang itu harus niscaya kita lakukan. Nah, ini erat kaitannya dengan pendanaan juga. Oleh karena itu kita akan alokasikan dana yang cukup di APBD kita demi suksesnya kita di Pekan Olahraga Nasional, dan pada saat yang sama juga menghimpun dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar di sini untuk membackup kompetisi reguler di tingkat kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Sehingga atlet yang lahir dari kompetisi yang kompetitif teratur mudah-mudahan akan berbuah manis, bukan hanya prestasi dengan banyaknya medali, tapi juga membanggakan kita semua. Kira-kira gitu. Cukup Bapak, waktunya masih panjang? Cukup, baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Mohon kepada seluruh pendukung yang hadir di dalam ruangan ini untuk mematuhi tata tertib. Mohon kerjasamanya agar calon-calon yang Anda dukung bisa menyampaikan visi misinya dan menjawab pertanyaan. Salah satu problem besar dalam pengembangan olahraga itu adalah talent scouting. Jadi pencarian bakat. Dan pencarian bakat ini sulit dilakukan di Indonesia karena proses kompetisi berjenjang dan rekrutmen berjenjang itu tidak terjadi. Karena itu Iqbal Dinda mengalokasikan 300 sampai 500 juta per tahun kepada setiap desa itu, maksudnya adalah itu salah satunya. Itu adalah hasil rekaman kami dalam perjalanan keliling NTB.
Banyak pemuda yang menyampaikan keluhan bahwa mereka tidak punya ruang ekspresi dan ruang tempat mengembangkan minat dan bakat di desa-desa. Kami berikan anggaran itu supaya setiap pemuda punya ruang ekspresi dan bisa mengembangkan minat dan bakatnya di desa-desa, dimulai dari desa. Sejalan dengan semangat visi Prabowo bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah, dimulai dari desa pembangunan itu. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami minta kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 60 detik. Ya, terima kasih. Kalau pasangan nomor urut 1 Rohmi Firin yang konkret saja. Jadi untuk pembinaan itu kita dorong ke depan setiap desa itu harus ada fasilitas olahraga. Karena sesungguhnya talent-talent atau bakat-bakatnya sebenarnya sangat banyak. Tinggal bagaimana fasilitas itu ada dan kita maksimalkan sehingga penggunaannya betul-betul dimaksimalkan. Itulah mengapa kami memotret segala sesuatu permasalahan itu berbasis desa dusun. Sehingga semua potensi-potensi yang ada, contoh saja seperti kemarin kami baru bertemu dengan Romi, salah satu anak kita yang masuk di dalam tim nasional untuk futsal ya, menjadi juara, dan itu adalah anak Selagi. Nah di Selagi itu yang namanya anak yang pintar futsal itu banyak sekali. Nah dan pasti di tempat-tempat lain juga banyak anak-anak kita yang pintar di bidang-bidang tertentu olahraga ini, dan itu baik, kita waktu Anda habis Ibu, kita fasilitasi. cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada paslon 2 untuk merespon tanggapan dari paslon 1 dan juga 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya memang ya, dari realitas yang kita lihat, banyak atlet-atlet nasional Indonesia itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pelari kebanggaan Indonesia lalu Zohri itu dari sini. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau Gudang pelari sprint nasional itu tidak punya stadion yang memadai untuk lari misalnya. Kemudian voli pantai itu jangankan juara nasional, juara dunianya itu dari NTB. Kemudian petinju wanita kita selalu menjadi kebanggaan, bukan hanya juara nasional tapi ASEAN bahkan juara Asia. Oleh karena itu NTB ini memang gudang atlet nasional bahkan atlet dunia, tinggal sentuhan pembinaan dengan dana yang memadai akan membuat pool of talent ini jadi berbuah manis pada waktunya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan panelis Profesor Dr. Haji Nuryadi SSM Hum untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil mohon diperlihatkan ke kamera moderator serta hadirin dan dibacakan subtemanya. Mohon dibacakan Bapak. Demokrasi. Subtema untuk paslon nomor urut 3 adalah demokrasi. Selanjutnya kami mohon kepada paslon 3 untuk mengambil kode hurufnya. C, demokrasi dengan kode huruf C. Amplopnya masih tersegel, masih terjamin kerahasiaannya, demokrasi huruf C. Pertanyaan untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 3. Hanya akan dibacakan sekali, kami tidak akan mengulangi lagi pertanyaannya. Indeks demokrasi Provinsi NTB mengalami fluktuasi seiring beragamnya tantangan yang dihadapi dalam penguatan demokrasi, terbatasnya ruang kebebasan sipil, belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat, ketidakstabilan dalam kehidupan politik lokal, hingga rendahnya akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah. Semua faktor di atas mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di NTB yang cenderung tidak stabil, sebagaimana ditunjukkan data sebagai berikut. ID NTB tahun 2021 72,69, tahun 2022 73,38, dan tahun 2023 70,3. Pertanyaannya,
Bagaimana kebijakan paslon untuk meningkatkan ruang kebebasan sipil, partisipasi politik masyarakat, dan stabilitas politik lokal? Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tadi disebutkan ada beberapa komponen dari demokrasi yang dinilai dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan. Saya ingin menyoroti tata kelola pemerintahan. Satu, bahwa tata kelola pemerintahan itu harus memperkenalkan good governance. Dan good governance itu soal teladan. Teladan dari seorang pemimpin. Pemimpin karena apa? Di dalam teladan kepemimpinan itu, ikan itu pasti membusuk dari kepalanya mulai. Jadi kalau kepalanya busuk, pasti yang lainnya busuk. Kalau kepalanya bersih, insya Allah yang lainnya bersih. Karena itu satu, tata kelola. Yang kedua dalam tata kelola ini yang penting adalah pencegahan. Kita belum membuat sistem pencegahan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan bribery dan sebagainya. Ini perlu kita bangun dan kita perlu bekerja sama di preventif. Karena Pemda itu kan tidak bisa melakukan penindakan. Jadi dia hanya bisa melakukan pencegahan, pendidikan. Jadi sistem pencegahan itu yang mesti dibangun dengan bekerja sama dengan APIP. Jadi dengan auditor internal pemerintah maupun di Pemda. Dan kedua juga dengan melibatkan APKAM gitu. Baik jaksa maupun polisi. Apalagi APKAM kan dari atas sudah dapat perintah untuk membantu Pemda untuk membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami minta kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir demokrasi tidak ada kaitannya dengan tata kelola pemerintahan. Tandanya Indeks Demokrasi Indonesia di NTB memang secara nasional di bawah rata-rata nasional. Itu lebih banyak disebabkan karena partisipasi daripada kaum perempuan yang rendah. Kemudian rata-rata masuk sekolah yang perempuan itu lebih rendah daripada laki, bahkan menurun dia. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dengan pendapat Tanu kalau ini bebas korupsi lantas demokrasinya bagus, bukan seperti itu. Jadi bagaimana semua pihak ini punya kesempatan dia. Jadi demokrasi itu ada ala ekonomi, secara budaya juga ada demokrasi dan lain sebagainya. Ini yang memang ini indeks ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terutama kita dorong perempuan ini supaya lebih banyak partisipasi. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Kini kami persilakan paslon 2 untuk merespon jawaban dari paslon 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya kira tantangan besar buat NTB, bahkan seluruh Indonesia, demokrasi kita ini biayanya mahal sekali. Sehingga banyak orang pinter, orang hebat karena nggak punya uang, jadi tim hore-hore saja. Sedangkan kita tahu orang ini sebenarnya nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, hanya karena punya modal, dengan terpaksa kita dorong dia jadi pemimpin. NTB ini mungkin Mas Iqbal tahu, Bu Hajar Rohmi tahu, pool of talents, aktivisnya banyak. Tapi saya sekali lagi saya selalu mengatakan salut banget itu. The mother of all social problem is poverty. Nah kalau kita masih miskin susah kita bicara demokrasi yang berkualitas. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya, sekali lagi kami mohon bisa menjaga ketertiban. Jika tidak bisa tertib, tim keamanan akan mengeluarkan Anda. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
Saya nggak tahu kenapa Pak Firin nggak setuju bahwa tata kelola pemerintahan itu bagian dari indeks demokrasi. Karena tadi jelas-jelas dibacakan bahwa itu bagian dari indeks demokrasi. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada masalah tata kelolahan pemerintahan apa di Sumbawa Barat sehingga Bapak tidak setuju dengan itu. Gitu. Tapi yang jelas gini, itu sudah clear bahwa itu adalah bagian dari indeks demokrasi gitu. Sehingga kita perlu membenahi itu. Tapi saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi mengenai demokrasi yang mahal. Saya sendiri memakai istilah demokrasi fatik gitu. Demokrasi kita itu bukan saja melelahkan tetapi juga mahal. Kita harus menyederhanakan pola demokrasi kita itu agar semua orang bisa berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Setiap orang bisa menjadi apapun di dalam posisi-posisi jabatan-jabatan publik, apapun status dan latar belakangnya. Makasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, kita akan melanjutkan debat. Mohon tenang. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan kami persilakan kepada panelis Profesor Dr. Siti Hilyana untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil, kemudian diperlihatkan kepada kamera, kemudian dibacakan. Silakan dibacakan, Ibu. Supremasi hukum. Subtema supremasi hukum. Selanjutnya silakan kepada paslon 1 untuk mengambil kode soal dari dalam fishbowl dan ditunjukkan setelah dibacakan. Supremasi hukum huruf A. Huruf A. Silakan Alfian. Sekali lagi amplopnya masih tersegel. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali dan tidak akan diulang, jadi mohon disimak Bapak Ibu. Meningkatnya kompleksitas penyimpangan sosial dan budaya yang berakumulasi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Nusa Tenggara Barat berpotensi menjadi struktur sosial negatif yang memengaruhi perilaku setiap individu. Jika tidak dihentikan, pengaruh struktur yang buruk tadi akan terus menjadi bahan dalam pembentukan dan penguatan struktur yang buruk menuju stagnasi sosial. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum menuju transformasi kehidupan bersama yang lebih baik? Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama, kita harus betul-betul menunjukkan bahwa ketaatan hukum itu harus kita tegakkan. Ditegakkannya dengan memberikan contoh bagaimana kita birokrasi betul-betul bekerja sesuai dengan aturan yang ada, melayani masyarakat sungguh-sungguh dengan mengikuti aturan yang ada. Dan seluruh aspek hukum kita harus melakukan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Polda dan seluruh Forkopimda yang ada untuk meyakinkan bahwa NTB ini dalam setiap aktivitas pembangunannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami, Rohmi Firin, juga mengeksekusi pembangunan yang berbasis desa. Dengan harapan apa? Ini memang betul-betul perlu sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat dari berbagai pihak, agar mereka tahu bahwa segala hal yang mereka lakukan ada konsekuensinya. Dan yang mana yang benar, mana yang tidak, itu harus diletakkan pada porsinya. Nah, edukasi sosialisasi ini menjadi sangat penting. Itulah mengapa kita ingin membentuk kampung madani yang sebenarnya adalah replika daripada kampung keluarga berkualitas, yang mana namanya di dalam keluarga berkualitas itu anaknya sekolah, keluarganya sehat, ekonominya baik, kemudian keguyuban di dalam kampung itu juga berjalan dengan baik, sehingga diskusi-diskusi gotong royong itu juga bisa hidup dengan baik di desa kampung tersebut. Dan otomatis kesadaran terhadap hukum juga bisa kita sosialisasikan di situ gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Contoh saja, misalnya ada perempuan yang mendapatkan pelecehan, ya, pelecehan seksual, itu bisa dilaporkan gitu.
Kadang-kadang orang tidak paham bahwa oh sebenarnya saya bisa laporkan ini dan kanalnya ada untuk itu. Nah itu contoh-contoh di mana segala sesuatu itu harus dipahami oleh masyarakat sehingga Baik Ibu, dia ngerti waktu Anda apa yang harus habis. dilakukan. Cukup, terima kasih. Kami persilakan kepada paslon 2 merespon jawaban dari paslon 1. Waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Hadirin yang kami muliakan, merespon apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 cukup bagus kalau menurut saya. Namun mungkin perlu sedikit kami lengkapi. Ya. Perlunya kekompakan seluruh pemangku kebijakan yang ada, ya, terutama dari provinsi, bagaimana Forkopimda ataupun unsur-unsur pimpinan yang ada di daerah ini harus kompak, gitu ya. Kedua, bagaimana melibatkan seluruh elemen masyarakat, ya, terutama sekali misalnya di bawah ataupun di akar rumput itu adanya diperankan perlu kerama adat ini. Jadi berbicara tentang hukum, baik itu hukum formal ataupun hukum informal juga hukum agama. Ini perlu kita sinergikan. Sehingga menurut saya memang perlu melibatkan seluruh komponen yang ada sehingga untuk masalah kesadaran hukum ini bisa terwujud adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik. Yang jelas masalah supremasi hukum itu bukan saja soal aturan tetapi soal budaya. Bagaimana membudayakan penghormatan terhadap hukum dan membudayakan rasa malu melanggar hukum. Jadi ini yang harus dilakukan. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan tanpa harus memikirkan hal-hal yang terlalu sophisticated gitu. Misalnya kita membangun sekolah-sekolah kejujuran, kita menyebutnya. Misalnya kantinnya nggak ada kasir, orang bebas mengambil dan diukur kejujurannya. Dan model ini sudah banyak diterapkan di mana-mana. Di pemerintahan, tata kelola juga harus kita perbaiki supaya orang merasa bahwa kalau mereka mengikuti prosedur, mereka bisa berkembang karirnya. Itulah yang kita sebut dengan meritokrasi di dalam tata kelola pemerintahan. Jadi intinya sekali lagi adalah ini adalah supremasi hukum adalah budaya yang harus dibesarkan dan dirawat oleh kita semua. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kembali kepada paslon 1 merespon tanggapan dari paslon 2 dan juga 3. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, yang disampaikan paslon 2 dan 3 tidak ada yang salah. Dan memang yang namanya membudayakan masyarakat itu memang bukan seperti membalik telapak tangan, itu seperti mengubah mindset kan. Jadi butuh waktu, itulah kenapa butuh konsistensi. Dan memotretnya juga harus pada tingkat yang terkecil, dusun. Kalau kita ngomong tataran itu di tingkat provinsi saja nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau langsung kita potret di tingkat dusun, permasalahan itu cepat langsung kita temui masalahnya, cepat diatasi. Dan awik-awik di desa itu sudah ada ya. Dan itu akan sangat kuat untuk menjaga agar desa itu bisa aman, tentram ya. Hal-hal yang berbau pelanggaran hukum itu bisa diatasi dengan baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Masih ada waktu yang ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih kepada seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur atas jawaban, respon dan juga tanggapan yang diberikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali di segmen tanya jawab yang lebih seru antara pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.